Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Ini ada bentrokan terjadi antara dua kelompok warga di distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Dua kelompok warga di distrik Kuala Kencana, Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah ini terlibat bentrok. Dua kelompok warga saling serang menggunakan senjata dan panah. Bentrokan terjadi di depan Polsek dan Koramil Kuala Kencana. Satu warga terluka terkena anak panah. Untuk membubarkan warga yang saling serang, Polres Mimika menembakkan gas air mata. Wakapolres Mimika menyatakan bentrokan terjadi di latar belakangi persoalan keluarga. Saat ini pemirsa, situasi di lokasi bentrokan sudah kembali kondusif. Pihak kepolisian sudah berkoordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat agar tidak kembali terjadi bentrokan. Mulai dari pihak korban maupun pihak pelaku saling namun sudah kondusif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Apa kabar Anda hari ini? Apa kabar Philip? Ini suara agak serak-serak becek. Kayaknya serak-serak begitu ya. Kebanyakan nyanyi. Jadi kalau udah ada Philip Pusionaso dan Andi Kumala berarti udah deket weekend. Jadi harus tetap semangat di pagi-pagi, harus semangat. Oke ya, hari pemirsa. Jumat hari ini semoga Jumat berkah. Jumat berkah, amin, amin, amin. Jangan gerah terus. Jangan gerah, kayak siapa yang lagi gerah nih? Jadi ada PDI Perjuangan yang ternyata gerah karena penangkapan ataupun status tersangka Hasto Kristianto dinilai upaya untuk menggembosi PDI Perjuangan jelang kongres mereka. Kapan ya drama ini akan berakhir? Kapan? Nanti kita akan bahas di Apa Kabar Indonesia Pagi, tapi kita akan hadirkan dulu informasi pilihan untuk pemirsa. Pemirsa, karena merasa terlalu lama menunggu antrian pesanan, sejumlah pengemudi ojek online di Kota Bengkulu mengamuk di sebuah restoran mie pedas cepat saji dan hendak menyerang karyawan. Para pengemudi ojek online ini mengamuk saat sudah terlalu lama menunggu pesanan dari pelanggan mereka yang tak kunjung diselesaikan oleh restoran mie gacoan. Situasi kemudian memanas setelah seorang karyawati dan pengemudi ojek online beradu mulut hingga akhirnya terjadi aksi saling dorong. Beruntung tidak semua pengemudi ojek online emosional. Mereka kemudian melerai pertikaian tersebut. Kemudian menurut manajemen restoran, keributan ini terjadi karena salah paham soal antrean. Mereka menyebut pengemudi ojol ini kurang sabar untuk mengantri, sedangkan saat itu restoran sedang kewalahan menangani pesanan yang membludak. Persoalan ini juga telah diselesaikan secara damai dan pihak restoran berjanji akan memperbaiki pelayanan sistem antrean mereka. Ya, kalau makanan-makanan viral biasanya emang antriannya mengular ya. Betul. Apalagi pesanan apalagi online. kalau udah lapar, emosi gampang terpicu begitu ya. Jadi kalau udah lapar sabar-sabar dikit. Oke, kita ke berita lainnya pemirsa. Ini ada aksi perampokan yang terjadi di minimarket di samping Balai Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada Kamis pagi. Sebanyak 2 pegawai termasuk kepala toko disandra dengan diikat lakban di sekujur tubuhnya. Insiden tersebut bermula saat 2 petugas minimarket sedang membuka toko di tengah kondisi hujan. Tak lama, seorang pria datang berpura-pura menanyakan jas hujan. Saat salah satu petugas menunjukkan lokasi penyimpanan, pelaku langsung mendorongnya ke belakang dan menodongkan pistol jenis airsoft gun. Pelaku memaksa petugas untuk menunjukkan toko dan lokasi berangkasnya. Setelah menguasai situasi, pelaku membawa kedua korban ke lantai 2 tempat berangkas disimpan. Kedua korban kemudian diikat dengan kabel dan dililit lakban di sekujur tubuhnya. Namun meskipun pelaku berusaha membuka berangkas, ia gagal karena tidak mengetahui password. Sebagai gantinya, pelaku merampas uang tunai sebesar 1,9 juta rupiah dari laci kasir dan merusak rekaman CCTV sebelum mencoba melarikan diri. Namun upaya pelaku melarikan diri ini gagal pemirsa setelah warga sekitar dan pegawai Pemkot yang berada di kompleks Balai Kota Tasikmalaya mengejarnya. Penangkapan pelaku berlangsung dramatis dan sempat terjadi ketegangan saat pelaku ini menodongkan senjata.
Dari Tasikmalaya kita beralih ke informasi dari Depok. Pemirsa, sebuah video memperlihatkan seorang anggota Dinas Perhubungan atau Dishub Kota Depok, Jawa Barat yang menjadi Spider-Man. Nemplok di bagian depan mobil bak terbuka yang melintas di Jalan Raya Bogor, Kota Depok. Nah, dalam rekaman video yang beredar terlihat anggota Dishub tersebut awalnya mencoba untuk menghentikan mobil bak terbuka yang mengalami overload atau kelebihan muatan dan berjalan secara zigzag dari arah Jakarta menuju Bogor. Kemudian sopir mobil pickup itu mulanya terlihat patuh dengan hendak meminggirkan mobilnya. Namun secara tiba-tiba sang sopir justru melajukan kendaraannya sementara petugas Dishub yang berada di depannya masih berupaya untuk mencegat laju kendaraan dengan berpegangan pada wiper mobil pickup. Setelah sempat tancap gas dan membawa petugas Dishub di depan kaca mobilnya sejauh 20 meter, sopir pickup itu akhirnya memutuskan untuk berhenti di depan gudang sebuah marketplace. Ini aksi yang cukup berbahaya ya, yang dilakukan oleh sopir pickup. Tapi bisa diapresiasi oleh petugas. Dedikasi petugas Dishub itu untuk betul, menghentikan mobil tersebut karena mobil tidak mau berhenti ya. Walaupun cukup membahayakan untuk dirinya seorang petugas Dishub ini ya. Oke pemirsa, kita ke berita lainnya. Kadin Indonesia Anindya Novian Bakri melakukan audiensi dengan Duta Besar Pakistan untuk Indonesia. Sejumlah topik pembahasan dibahas diantaranya mengenai relisensi pangan, energi, kesehatan, hingga pertahanan. Forum audiensi berlangsung antara Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri bersama dengan Duta Besar Pakistan Amir Khurram Rathore di Menara Kadin, Jakarta. Anindya Bakri mengungkap peluang hubungan bilateral Indonesia dengan Pakistan dalam bidang pangan, energi, kesehatan, hingga pertahanan. Pakistan dinilai sebagai salah satu negara yang kuat dalam bidang pertahanan, kesehatan, agrikultur, serta bidang energi. Hubungan kedua negara akan diperkuat bukan hanya dalam peningkatan ekonomi, namun juga aspek persahabatan perdagangan. Sehingga bisa bukan saja untuk meningkatkan ekonomi masing-masing, tapi juga persahabatan perdagangan. Dan ini saya rasa sangat penting karena Indonesia selalu mencari akses pasar baru. Ya, bukan saja Cina, Amerika, tapi juga akses pasar baru, dan Pakistan itu salah satu yang kita sangat monitor dan ingin kembangkan. Dan ini bukan hanya baik bukan untuk pemain besar saja, tapi juga pemain menengah bahkan UMKM. Dalam kesempatan yang sama, Dubes Pakistan untuk Indonesia berharap kepemimpinan Anindya Bakri dapat mengembangkan hubungan dagang yang lebih dalam. Diungkapkan juga, pada bulan Agustus 2025, Pakistan akan menggelar misi perdagangan dan pameran untuk Indonesia. Dari Jakarta, Agam Rizky, Diana Karisma, TV One mengabarkan. Ya, Philip, aku tuh seneng banget cari tahu info lalu lintas kalau hari Jumat. Karena biasanya tuh hari Jumat lebih macet dari hari-hari biasanya. Nah, ada Bribtu Mercy nih di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan yang akan mengabarkan informasi lalu lintas pagi ini dari sana. Selamat pagi Bribtu Mercy, silakan. Ya baik, terima kasih Philip dan juga Mala. Pemirsa, kami laporkan situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari kawasan Manggarai, Jakarta Selatan, yang mana pemirsa pagi hari ini dapat Anda saksikan di layar kaca Anda. Saat ini untuk kondisi arus lalu lintas sendiri dari arah Manggarai yang akan menuju ke arah Sudirman ataupun ke arah Menteng pada pagi hari ini sudah terpantau cukup dalam kondisi ramai cenderung tersendat. Ketersendatan ini imbas selain adanya antrian pada traffic light juga dikarenakan adanya penyempitan jalur dikarenakan adanya pekerjaan proyek pada kawasan ini. Dan begitupun untuk kendaraan sendiri dari arah Tebet yang akan berbelok menuju ke arah Sudirman dan juga Menteng pada pagi hari ini masih mengalami perlambatan kecepatan. Kami menghimbau bagi pengendara untuk tetap berhati-hati, tetap jaga batas kecepatan normal kendaraan Anda dan juga tetap bersabar pada saat menunggu antrian. Kemudian untuk kendaraan sendiri dari arah Sudirman ataupun dari arah Menteng yang akan menuju ke arah Tebet pada pagi hari ini juga terpantau dalam kondisi ramai
masih kembali mengalami perlambatan kecepatan kendaraan hanya menjelang masuknya antrian traffic light saja. Selepas itu kendaraan mengalir dengan kecepatan normal. Dan juga pemirsa, di sini sudah ada petugas kami dari Satlantas Polres Metro Jakarta Selatan yang akan membantu mengurai dan juga mengatur arus lalu lintas jika terjadi kepadatan yang signifikan di kawasan ini. Kemudian untuk kendaraan sendiri dari arah Tebet yang akan menuju ke arah Manggarai ataupun berbelok ke kiri menuju ke arah Sudirman dan Menteng pagi hari ini terpantau cukup dalam kondisi ramai. Terlihat kecepatan kendaraan di kawasan ini masih dapat dipacu dengan kecepatan berkisar 25 sampai 35 km per jam. Dan kendaraan memadati kawasan ini sudah didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga kendaraan roda 4 pribadi. Kami menghimbau bagi pengendara yang akan melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati, antisipasi aktivitas dari masyarakat pejalan kaki dan juga pedagang, serta aktivitas dari angkutan umum yang seringkali berhenti di sisi bahu jalan untuk menurunkan penumpang pada kawasan ini. Dan juga pemirsa, kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas selama 1x24 jam telah terjadi sebanyak 233 kasus laka lantas, dengan rincian 31 mengalami meninggal dunia, 38 lainnya mengalami luka berat, dan 288 lainnya mengalami luka ringan. Dan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas, tidak bosan-bosannya selalu kami ingatkan bagi Anda untuk tetap tertib dalam berlalu lintas, serta selalu ikuti arahan dan petunjuk dari petugas kami di lapangan. Demikian Philip dan juga Mala yang dapat kami laporkan pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan salam presisi kembali ke studio. Baik, terima kasih Bribtu Mercy atas laporannya langsung dari Manggarai. Ini memang Andi Kumala langganan macet Manggarai sekarang. Biasanya nih macet baru terurai jam 8.30. Jadi pemirsa yang lagi siap-siap mau jalan, tunggu macetnya dulu jam 8.30 baru jalan. Karena di Apa Kabar Indonesia Pagi, kami masih memiliki sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Di antaranya adalah Presiden Prabowo Subianto yang tiba di Bunga Raya Kompleks Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis kemarin. Jangan beranjak, sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di Bunga Raya Kompleks Bandara Internasional Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis kemarin. Presiden Prabowo datang ke Malaysia untuk melakukan kunjungan pribadi dan santap siang bersama. Nah, kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh Menteri Luar Negeri Malaysia Mohammed Hassan, kemudian Duta Besar Indonesia untuk Malaysia ada Indra Hermano, sekaligus Atase Pertahanan Republik Indonesia Brigadir Jenderal Winarno. Agenda dalam kunjungan pribadi ini, Presiden Prabowo bertemu dengan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim. Sejumlah langkah strategis dalam penguatan hubungan bilateral kedua negara menjadi pembahasan kedua pemimpin negara tersebut. Pada kesempatan ini turut mendampingi Presiden Prabowo Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Nah, pemirsa, selain melakukan kunjungan ke Malaysia, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim ini menggelar makan siang bersama di Rumah Tangsi Kuala Lumpur, Malaysia. Dalam pertemuan ini, keduanya membahas hubungan bilateral antara Indonesia dan Malaysia. Kedatangan Prabowo di Rumah Tangsi disambut oleh Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim menjemput Prabowo dari kendaraan yang ditumpanginya. Setibanya di Rumah Tangsi, Prabowo disambut eksibisi mini bertajuk Merentasi Samudra Ikatan Sejati Alunan Warisan yang memuat karya seni dari seniman lokal Malaysia. Setelah itu Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim menikmati makan siang dengan alunan musik gamelan. Dalam pertemuan ini, Prabowo Subianto dan Anwar Ibrahim membahas hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia, serta membahas berbagai isu global dan strategi untuk memperkuat hubungan kedua negara. Kalau kita lihat memang persahabatan antara Presiden Prabowo Subianto dan PM Anwar Ibrahim ini sangat dekat ya. Betul sekali. Selalu pasti dia sambut dari mobil, kemudian diantar juga ke mobil kalau mau pulang. Ini kalau udah begini kayak di rumah nenek begitu kalau orang bilang ya, seperti di rumah sendiri begitu, karena kekeluargaan yang begitu dekat antara Prabowo dan juga Anwar Ibrahim.
Kita kembali ke tanah air, pemirsa. Basuki Cahayapurnama alias Ahok mendatangi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta pada Kamis kemarin. Kira-kira ngapain nih Ahok datang ke gedung KPK? Ternyata Ahok datang sekitar pukul 11.14 waktu Indonesia Barat, dan Ahok ternyata datang untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan gas alam cair atau liquid natural gas LNG PT Pertamina tahun 2011-2021. Usai diperiksa selama 1 jam, Ahok kemudian menjelaskan kepada awak media ihwal kasus dugaan korupsi yang mulai diketahui saat dirinya menjabat sebagai komisaris utama Pertamina. Saya kan sebentar dong soalnya. Itu pertanyaannya nggak banyak juga sih. Kamu udah lupa ini kasus LNG bukan di zaman saya semua. Oh. Cuma kita yang temukan waktu zaman saya jadi komod itu aja sih. Itu sudah terjadi kontraknya sebelum saya masuk. Jadi pas ketemu itu di Januari 2020. Selesai 2 bulan di sana. Ya, udah aja sih. Oke pemirsa, setelah kemarin sempat mangkir, Hasto Kristianto kini menegaskan dirinya akan memenuhi panggilan dari KPK. Iya, itu memang memenuhi panggilannya, tapi ini masih ngomel-ngomel nih. Nah, ngomel-ngomel. Kenapa digeledah, kenapa ditarget. Nah, nanti kita bahas. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, benarkah Hasto Kristianto ditargetkan untuk ditahan sebelum pelaksanaan Kongres PDI Perjuangan 2025 mendatang? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menegaskan bahwa dirinya akan memenuhi panggilan KPK pada 13 Januari 2025 mendatang. Dirinya mengaku telah menerima surat pemanggilan dan akan menghadiri pemanggilan tersebut. Dalam konferensi pers HUT PDIP ke-52 di kantor DPP PDIP di Menteng, Jakarta Pusat, Sekjen PDIP Hasto Kristianto sempat menyinggung perihal penetapan dirinya sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antar waktu PAW buronan Harun Masiku. Hasto Kristianto menyebut dirinya telah menerima surat pemanggilan dari KPK untuk pemeriksaan tanggal 13 Januari 2025 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Lantas, apakah Hasto Kristianto benar ditargetkan untuk ditahan sebelum pelaksanaan Kongres PDI Perjuangan 2025 mendatang? Tim TV One mengabarkan. Sebelumnya marilah kita berikan salam pusat buat kita. Merdeka! 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 Ya pemirsa, Sekjen PDIP Hasto Kristianto siap memenuhi panggilan KPK pada 13 Januari mendatang untuk diperiksa sebagai tersangka kasus Harun Masiku. Dan ternyata ini Hasto kembali menegaskan sikapnya atas kasus suap yang menjeratnya saat ini. Dan bahwa saya sudah menerima surat panggilan dari KPK untuk hadir tanggal 13 Januari 2025. Pada jam 10, dan saya nyatakan bahwa sebagai warga negara yang taat hukum, saya akan hadir memenuhi panggilan KPK tersebut dan memberikan keterangan dengan sebaik-baiknya. Saya memahami keseluruhan jalan politik PDI Perjuangan, jalan politik dari Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarno Putri, sehingga terhadap proses ini akan saya jalani dengan penuh tanggung jawab, dengan kepala tegak, karena saya juga tahu sejak awal konsekuensinya ketika memperjuangkan demokrasi. Ya, drama politisasi antara KPK dan juga PDIP tampaknya terus bergulir. Bola panasnya terus bergulir dan kita akan memperbincangkannya bersama narasumber kita di studio. Sudah hadir Bapak-bapak, di sini ada Bang Saur Siagian, pegiat anti korupsi. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Sehat ya, Mbak Di. Bang.
Oke, kemudian ada Bang Yohanes Oberlintoning, kuasa hukum Tobing, mohon maaf, kuasa hukum Hasto Kristianto. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Bang Jo. Pagi, Mbak. Kemudian seperti biasa ada Bang Henry Satrio, analis politik kita. Selamat pagi, Bang Hensat. Selamat pagi Philip. Pagi. Oke, kita kan pertama menanyakan nih tentang kemarin kan baru aja konflik nih, Bang Jo juga ada di sana. Sebenarnya apa nih yang sedang disiapkan oleh PDIP sendiri? Sudah menyampaikan bahwa Mas Hasto ini memang siap dipanggil pada tanggal 13 Januari. Tapi kenapa ditarget sebelum Kongres PDIP, Bang? Ya, jadi kami memang jujur sudah capek ya dengan situasi persoalan ini ya. Ini sudah lebih dari 5 tahun. Jadi sepertinya memang ini seperti udah drama Korea nih. Drama Korea yang terus berjilid-jilid hingga habis-habis, ya kan? Mulai sebelum pilkada sampai kepada Pilpres, ya kan? Jadi memang kalau Pak Hasto ini lancang soal bicara pilkada, bicara Pilpres, soal penegakan hukum, penegakan demokrasi, menjaga konstitusi, ya udah nih. Pokoknya langsung buka drama mengenai Harun Masiku. Bicara tegas, pokoknya buka Harun Masiku. Nah, jadi drama-drama yang berjilid-jilid ini membuat kami memang sungguh capek. Maka sesungguhnya kami mendorong KPK, ayo dong tuntaskan dong persoalan ini kan, selesaikan dengan baik. Jangan KPK ini dipergunakan untuk menjadi alat kekuasaan untuk melawan, menghantam-hantam musuh-musuh politik. Nah, jadi itu kan nggak baik kan, nggak baik sekali. Nah, jadi jangan karena ketidakmampuan KPK untuk menyelesaikan perkara ini, karena ketidakmampuan KPK untuk mencari di mana Harun Masiku, jangan dong Pak Hasto atau kita PD Perjuangan yang dibikin jadi bulan-bulanan, dibikin pesakitan. Jadi kita mendukung soal penegakan hukum ini kan. Nah, karena soal adanya juga sprindik yang baru sampai dijadikan Pak Hasto jadi tersangka, ini bagi kami juga ini bagian daripada kriminalisasi, bagian dari tadi drama politik yang sedang dimainkan. Ya kan, apa coba? Pada putusan pengadilan itu sudah berjalan, Mbak, dari Pengadilan Negeri sampai kasasi Mahkamah Agung. Para terdakwa ini sudah bebas, sudah menjadi terpidana sekarang. Kemarin Saudara Wahyu Setiawan sudah diperiksa tuh, kembali lagi di KPK. Kemarin juga Saudari Tio juga sudah diperiksa. Toh juga masih pada ketetapan sesuai dengan berita acara yang pernah dipersidangkan di pengadilan. Lah terus bukti baru apa yang ditemukan gitu kan? Jadi artinya sementara kan kita menjunjung tinggi soal kepastian hukum. Ya kan, jadi kalau sudah ingkrah bahwa memang dalam persidangan itu, saya membaca pada putusan pengadilan terhadap Wahyu Setiawan dengan Saudari Tio di halaman 160 sampai 167 itu, satu pun tak ada kaitannya dengan Saudara Hasto ini. Mereka mengakui bahwa duit yang mulai dari 850 juta yang mereka bagi-bagi sampai 400 juta itu diakuin semua, itu dari Harun Masiku. Bang, tapi ditargetkan itu kan artinya ini sudah direncanakan dan kemudian ini ada suatu tuduhan bahwa ini upaya untuk mengembosi PDI Perjuangan. Sebenarnya siapa yang kemudian diuntungkan dengan ditetapkannya status tersangka Hasto Kristianto? Nah, saya kan penasihat hukumnya Pak Hasto. Jadi saya bicara dari kerangka hukumnya dong. Kan gitu ya. Nah, soal hari ini kita ditargetkan, ya maka kami menyadari kalau pandangan secara dari politik, ya memang partai kami ini sedang dibidik. Ya kan, kami hari ini tanggal 10 ini kami akan hari ulang tahun PD Perjuangan hari ini, yang kita 2-3 bulan ke depan mau persiapan mau kongres nih. Jadi seperti kata Ibu Ketua Umum, memang ini partai kami ini sedang di-out nih. Jadi memang sedang ada yang bermain. Ini pokoknya melumpuhkan PD Perjuangan ini harus lewat Pak Hasto ini dulu. Baik. Lumpuhkan PD Perjuangan ini lewat Pak Hasto supaya nanti di Kongres ini bisa direbut kembali. Tentu ada yang diuntungkan dong kalau soal mengenai itu. Udah pasti ada yang diuntungkan. Ya udah pasti, saya kira publik Baik, juga tahu. ini, Abang ini tahu itu untuk menjawab itu. Berarti ini sejalan dengan apa yang pernah disinggung oleh Ketua PDIP Megawati Soekarno Putri, bahwa memang ada pihak yang ingin mengaut-ngaut PDIP sebelum Kongres PDIP itu terjadi. Kita ke Bang Syal, Bang.
Apa sebenarnya dramatisasi yang sedang dilakukan oleh KPK? Benarkah ada dramatisir di situ atau ini sesuai adakah kriminalisasi, adakah politisasi? Bagaimana Abang melihatnya? Saya tidak penyidik KPK ya, tapi saya kan mengadvokasi kawan-kawan ini, apalagi korban-korban TWK. Nah, saya senang Jo mengaku sebagai kuasa hukumnya Hasto, kemudian dia profesional dan proporsional. Bandi, kalau teman-teman mengatakannya kasus kecil, kemudian bicara soal ratusan juta, ini suap. Ada 7 jenis korupsi. Tetapi Anda tahu korban daripada peristiwa ini, Mbak? Ada 2 teman saya lawyer udah korban jadi terpidana. Ada seorang KPU, kemudian jadi korban. Ada juga Bawaslu. Tetapi jangan salah, ada seorang dirjen imigrasi karena kasus ini kemudian copot. Dan juga calon menteri juga kemudian dicekal. Tapi jangan salah, lebih serius, ada teman saya yang saya advokasi, dari cerita mereka, 57 pegawai KPK akibatnya kemudian keluar dari KPK, ternyata bersinggungan dengan ini. Tetapi jangan salah, mungkin nanti biar Hensat menganalisa. Kasus Harun Masuki ini, saya ini sedang mendalami soal daulat rakyat. Ada suara kurang lebih 45.000 yang punya suara, kemudian berteriak waktu itu karena dia merasakan tidak adil. Oleh karena itu saya senang kepada Jo. Kalau saya mengatakan kasus ini dalam konteks hukum nggak ada kaitannya kepada PDIP, yang saya sedih adalah teman-teman PDIP menarik kepada PDIP. Lihat, ini kasus kan soal penyelidikan. Jo tahu dia sebagai orang advokat. Instrumen hukum yang saya juga dorong kepada kawan-kawan, segera melakukan pra-peradilan kalau mereka mengatakan tidak cukup bukti. Ini adalah panggung yang bisa kemudian menelanjangi KPK. Namun kalau kita tarik kemarin juga ada aktivis PDIP kemudian meminta akhirnya kepada ketua umumnya mengundurkan diri. Nah, kasus ini ternyata katanya presiden, ternyata katanya menurut Effendi Simbolon, ternyata sekarang ini adalah yang melindungi Hasto selama ini Hensat katanya adalah justru Jokowi. Nah, artinya adalah teman-teman ini yang dulu berkuasa akhirnya dari terseret-seret karena teman-teman ini tidak proporsional. Udahlah, Hasto ngomong begini, saya akan bertarung sebagai pejuang. Hasto ini teman saya. Saya malah harus minta Hasto, udahlah Bu, saya melakukan karena terus ini soal penyidikan. Didorong Jo dan teman-teman karena ini adalah pengacara-pengacara baik, saya kenal mereka, untuk bertarung di pengadilan untuk melawan apa yang dilakukan KPK, nggak ada yang lain. Tapi kalau kita analisa ini yang saya bilang, ada 50.000 juga suara yang mau dihilangkan, itulah kasus suap menyuap ini. Memang tidak 1 miliar karena bukan kerugian uang negara. Tetapi suap menyuap dampaknya sampai sekarang ini yang saya bilang, mungkin saja Yasona Bang Hensat sudah dicekal, apakah dia berbeda dengan Dirjen Imigrasi? Apakah juga saya ngeri, ini sudah ada nama 2 KONI juga. KPK bilang begini, jangan-jangan dokumen yang dibawa ke Rusia adalah berkaitan, berpotensi juga kena pasal 21. Banyak pihak Andi juga disebut, Andi juga punya dokumen. Andi ini teman dekatnya Jokowi dulu, temennya PDIP banget gitu loh. Nah, oleh karena itu menurut saya ini, karena saya sayang PDIP, kalau cara begini teman-teman kemudian membunuh PDIP dan kemudian mencoba menyarat-nyarat PDIP. Sudahlah, Hasto ini kan bukan dijerat, adalah dia melakukan. Kalau tidak bisa begini, kalau teman-teman PDIP kemudian pasang badan, apakah yang katakan penyidik yang bilang ini uang daripada Hasto, kan ini mengerikan nanti KPK kalau sampai nggak bisa dibuktikan. Oleh karena itu saya dorong segera besok, karena beberapa sudah cukup waktunya, segera telanjangi KPK kalau memang mereka tidak ada bukti. Tetapi kalau tidak, akan banyak potensi korban-korban yang sama konstruksi ditempatkan kepada Hasto, obstruction of justice. Gimana Bang Jo tanggapannya? Buka semua. Loh, untuk tanggal 13. soal penegakan hukum harus dong kan? Kepastian hukum itu harus ada, Mas. Maka jangan dibuatkan ini menjadi sandiwara politik yang seperti yang saya sampaikan tadi itu. Harus ada kepastian hukum. Nah, menjadi problem kenapa menjadi dikait-kaitkan ya? Karena ini partai politik. Nah, kemudian coba menjadi catatan di KPK itu, Mbak. Hari ini ada 43 orang menjadi tersangka. Itu bertahun-tahun nasibnya tak jelas. Nasibnya tak jelas, ini soal nama baik orang loh. Ini tersangka, ditahan pun tidak, statusnya tidak di SP3. Loh, maka
kami menduga ada apa sebenarnya dengan KPK, ada apa sesungguhnya. Kan jadi gitu yang dimaksud kenapa kasus Hasto yang langsung ditindak? Nah, kalau mau clear dong gini, sekarang kita kan harus buka fair, ya. Itu kan sudah dilaporkan soal penggunaan private jet, anaknya mantan presiden itu. Bisa lihat nggak, kita lihat di depan mata kita, mobil Alphard masuk ke bandara, semua barang-barang belanjaan masuk ke mobil Alphard, tanpa lihat bea cukai, loh, itu proses dong. Terus bagaimana di persidangan? Gubernur Maluku itu jelas menyebutkan nama Blok Medan, disebutkan namanya. Sampai sejauh mana? Lo jangan tembang pilih dong. Pak Hasto ini, Mbak, bukan pejabat negara, bukan menteri. Tidak ada kerugian uang negara di sini, gitu loh. Tapi ayo dong, come on. Fair dong. Kan kita kan juga menjunjung demokrasi yang baik, penegakan hukum yang baik. Ini KPK ini kan lahir karena zamannya kita Ibu Megawati jadi presiden. Jangan dong kita dibikin pesakitan. Ayo yang lurus. Nah, maka kami menduga memang ini ada somebody nih yang meremotkan gitu. Jadi ayo kita jaga KPK. KPK masih dibutuhkan di negara ini. Itu dari saya, Mbak. Kita ke Bang Hensat. Bang Hensat mungkin memberikan respons terkait dengan tanggapan dari Bang Jo dan juga tadi Bang Saur. Ini gimana Bang melihatnya? Kenapa ini jadinya seolah-olah PDIP yang mau digembosi, padahal ini adalah kasus dari Hasto Kristianto? Ya, secara politik kan yang kita lihat ini proses sandra menyandra ya. Saya sudah berkali-kali katakan di TV One bahwa yang bisa melakukan politik sandra menyandra itu hanya mantan penguasa dan penguasa baru gitu. Nah, kalau ini kenapa mereka berdua saja yang bisa? Karena catatannya mereka yang punya. Menarik memang pada saat Bang Saur katakan jangan ditarik-tarik PDI Perjuangan, ya itu cocok. Karena kalau ditarik-tarik PDI Perjuangannya, maka ini menjadi case-nya PDI Perjuangan. Padahal mungkin saja ini hanya di ranah pribadi. Karena tanda tangannya nanti akan dibuka tuh bisa lari kemana-mana gitu. Tapi memang case ini sebetulnya kalau memang ada bukti baru, ada file-file baru yang seperti dikatakan Guntur Romli dan lain-lain, kalau mau dibuka aja. Kalau nggak dibuka nanti jadi fitnah terus gitu ya. Dan kedua, yang saya ingin garis bawahi adalah, betul, ini kan semua gara-gara satu orang yang namanya Harun Masiku, yang sampai hari ini tuh kita nggak tahu dia masih ada atau tidak. Masih di bumi nggak tuh orang, gitu kan? Jadi menurut saya sih dalam case ini, di kubunya Pak Hasto silakan pra-peradilan, kemudian KPK segera tuntaskan, sehingga ini bisa maju. Kan kita ngelihatnya, akhirnya kan jadi kemana-mana tuh. Diungkit-ungkit lah tentang jet pribadi, diungkit-ungkit lagi lah tentang blok Medan, nanti diungkit-ungkit lagi apanya gitu. Bahkan kan tiba-tiba Pak Ahok misalnya jadi saksi kemarin di KPK, kita semua bertanya-tanya, ini jangan-jangan semuanya PDI Perjuangan lagi digembosi nih. Itu tadi yang kata Bang Saur katakan, semuanya jadi seolah-olah ini PDI Perjuangan yang digembosi, padahal case-nya beda-beda. Kalau nggak salah Pak Ahok LNG tuh. Kalau tentang partai politik kadernya diperiksa sih, semua partai politik juga banyak gitu, bukan semua lah ya, banyak kader partai politik lain juga yang diperiksa. Tapi kan kemudian dalam waktu dekat ini kebetulan dua-duanya dari partai politik PDI Perjuangan, Bang. Akhirnya kan semua jadi bertanya-tanya, ada upaya apakah sejauh ini? Ya makanya menurut saya dibuka aja semua lah. Iya. Kita jadi dulu dong. Ya, kita akan jawab dan kita akan bahas sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali melanjutkan pertanyaan saya tadi ke Bang Hensa. Bang, Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka KPK bahwa ini kan ranah pribadi. Kemudian PDI Perjuangan merasa ini upaya digembosi. Tanggapannya seperti apa? Ya, makanya yang bicara bahwa PDI Perjuangan yang digembosi itu yang menurut saya berusaha menarik kasusnya Hasto ini ke dalam lingkup partai. Yang harusnya tidak dilakukan ya. Sebetulnya harus ada satu klarifikasi lagi nih Bang Jo. Ada salah satu media nasional itu menulis bahwa kira-kira Pak Hasto ini oke aja mundur dari Sekjen PDI Perjuangan asal kasusnya ini berhenti. Benar atau tidak tuh anggapan seperti itu? Karena kalau memang anggapan itu benar ya, dan itu dicitrakan masyarakat itu benar, maka secara politik itu sangat melemahkan PDI Perjuangan, dan akhirnya memang ujung-ujungnya adalah untuk penghentian kasus. Kan pertanyaan besarnya dalam case ini adalah kenapa kemudian baru
dibuka lagi kasus ini setelah PDI Perjuangan tidak lagi berkuasa. Kan semuanya sudah masuk penjara semua kan, sudah selesai juga. Ada timeline yang panjang ya Bang ya? Iya, terus kemudian ini dibuka seolah-olah ini adalah sebuah kasus baru yang harus segera diselesaikan. Makanya beberapa variabel dalam kasus ini secara politik itu sangat mengganggu sekali. Nah, apakah yang tadi saya sampaikan itu kalau memang ternyata benar seperti itu, maka tarik-menariknya sebetulnya lagi-lagi ada di pribadi, bukan di partai secara keseluruhan. Nah, bagaimana sebetulnya dampaknya di PDI Perjuangan? PDI Perjuangan sejak masa Orde Baru, masih namanya PDI, sejak Ibu Mega lah yang memimpin, selalu mengambil langkah-langkah hukum. Artinya perjuangannya itu perjuangan hukum, bukan perjuangan politik kalau menghadapi tekanan-tekanan seperti ini. Pada saat Ibu Mega ditekan Orba juga, yang diambil adalah perjuangan hukum. Nah, yang sekarang ini, mestinya yang diambil oleh PDI Perjuangan adalah perjuangan hukum, bukan perjuangan politik. Perjuangan politik itu adanya ya itu, tawar-menawar, sandra-sandraan gitu ya. Nah, ini yang menurut saya agak beda sih dengan PDI Perjuangan yang lalu-lalu ya. Tapi menurut saya, mestinya kasus ini segera selesai bila kemudian KPK memang ada keinginan menyelesaikan kasus ini dalam lingkup ranah hukum, dan tidak lagi ditarik ke ranah politik. Ini kalau ditarik ke ranah politik nggak selesai. Namanya kartu truf itu cuma dibuka di ujung-ujung permainan. Nggak ada kartu truf itu dibukanya di awal-awal permainan. Pasti semuanya keluarin kartu kecil terus. Kalau main cangkulan gitu kan, keluarin kartu kecil terus. Kartu trufnya terakhir. Terus kita mau sampai kapan nih? Mau nunggu 2029? Saya kayak gini terus gitu. Jadi artinya memang menurut saya bebannya bukan di PDI Perjuangan sekarang. Harusnya di KPK. Jadi KPK mesti selesaikan ini supaya memang case-nya clear gitu ya, tidak ada lagi, dan semua pertanyaan-pertanyaan itu dijawab. Benar nggak ini jadi masuk ke ranah pribadinya Hasto, ada tawar-menawar posisi sekjen kah, kemudian benarkah Harun Masiku masih ada di bumi atau tidak gitu. Case-nya ini mau sampai seberapa jauh dan lain-lain. Karena menurut saya mesti move on lah. Tapi kalau memang nunggu-tungguan buka kartu truf, ya ini tergantung berapa lama pertandingan kompetisi ini. Kartunya nggak akan terus-terusan dibuka. Mau Ibu Koni bilang ini ada di Rusia lah dokumennya, mau dikatakan Gutur Rom dibuka-bukaan, ya ujung-ujungnya memang hanya politik sandra-menyandra gitu. Nyaman nggak pemerintah atau penguasa baru saat ini masuk dalam sebuah permainan sandra-menyandra ini? Kalau menurut saya sih itu gitu, dan sangat baik kalau tidak ditarik ke ranah partai sebetulnya. Iya, sebelum ke Bang Saur mungkin langsung direspon oleh Bang Jo ya tadi dari Bang Hensan. Ya, jadi betul Bang Hersan, itu terkonfirmasi loh. Jadi sesungguhnya memang apa sih puncak dari persoalan yang ada ini? Puncaknya itu ya dipecat 3 kader ini, itu puncaknya. Terkonfirmasi yang mau dipecat akan diumumkan tanggal 17. Cerita punya cerita, karena KPK yang akan mau dilantik akan segera. Nah, maka sikap PDI Perjuangan melebih dulu untuk mengumumkan pemecatan dulu sebelum tanggal 17. Sebelum tanggal pengumuman pemecatan itu Pak Hasto itu didatangin seseorang, oknum jenderal. Didatangin, jangan dilakukan, menyampaikan pesan jangan dilakukan pemecatan itu. Ya, kalau saudara lakukan pemecatan itu, saudara akan dijadikan tersangka. Ini clear. Itu disampaikan oleh Pak Hasto sendiri? Disampaikan langsung. Loh, kan beliau yang menyampaikan ke kita. Disampaikan ke saya juga. Nah, jadi artinya, maka kami jadi bingung nih. Mana yang seharusnya kerangka hukum yang harus, kaidah-kaidah hukum yang kita lakukan, saya sebagai penasihat hukum, sebagai advokat. Terus sementara kita lagi berjuang untuk kepastian hukum, penegakan hukum, lah ini kita dicawe-cawe terus ini. Kenapa nggak dibuka aja fakta-fakta itu, Bang? Maka saya setuju dengan Bang Saur tadi, kan kaidah hukum yang mau kita lakukan ada pra-peradilan. Ini kan banyak, ini melaporkan orang-orang yang tidak profesional terhadap Dewas atau memang diduga ada pelanggaran ke institusi terkait atau ke Komnas HAM. Ini semua upaya kita lakukan. Jadi kembali lagi memang apa sih hukum ini? Ya di atasnya ada politik. Nah kan ketika kita melakukan yang pasti mengenai kepastian hukum, nah ini ada yang bermain. Jadi untuk
partai kami itu memang di out-out, memang ada yang cawe-cawe, dan itu bisa kita rasakan, gitu loh, gitu, Mbak. Nah. Tapi menjawab pertanyaan dari Bang Henry tadi, apakah memang betul isu jika memang Pak Hasto bersedia mundur maka dia tidak akan jadi tersangka? Nah, itu tadi yang saya sampaikan. Satu, mundur aja, saudara tidak dijadikan tersangka. Terus yang kemudian jangan umumkan pemecatan itu. Lalu terus apa itu namanya? Iya kan? Jadi memang ini nggak ada urusannya. Jadi kata Ibu Ketua Umum, partai kami ini sedang di out-out. Memang apa sih motor paling kuat untuk menggerakkan partai ini siapa sih? Sekjen. Sekjen ini kan cukup taktis nih, mengurusi seluruh DPC di seluruh Republik ini, ya kan? Bagaimana menjalankan roda partai, berjalannya kebijakan-kebijakan Ketua Umum. Nah, jadi memang motornya harus lewat sini nih untuk melumpuhkan PD Perjuangan ini, ya harus lewat Sekjen ini dulu. Iya, berarti terkonfirmasi di tengah, pertanyaannya, Bang. Ya, clear. Di tengah kita mau kongres, Bang. Itu clear itu. Baik, kita ke Bang Leor, mungkin tanggapannya. Menurut saya ya, pertama begini. Saya mau merespon soal yang dibilang jenderal. Bagaimana seorang, katakanlah polisi, saya sebut nih, pasti akan saya kejar kalau ada orang ini, saya akan buat laporan nih. Bagaimana seorang katanya sekjen partai yang sangat besar kemudian bisa diancam oleh seorang polisi? Oke. Kalau mungkin, ya, saya kan main logika nih. Kalau ada kepada orang ini kemudian ada yang layak diancam. Bagaimana ada Saur Siagi yang bisa diancam? Saya waktu laporkan Sambo, macam-macam datang gerombolan ke rumah saya. Status saya waktu saya buat mau doa lilin di mall, datang segerombolan dari Polda. Tiba-tiba di bawah ada teman saya DPR ke rumah. Saya bilang, tiba-tiba foto-foto ini siapa? Saya bilang, ini nih status saya nggak mungkin ada bisa melarang saya berdoa. Saya bilang apapun. Saya bilang, akhirnya berdoa saya 5 menit di bundaran itu. Ada. Kemudian macam-macam. Tapi saya bilang, karena ini ada proses hukum, ketika saya laporkan Sambo, nggak ada menerima, takut. Terus saya bilang begini, kalau Sambo bisa mematikan Yosua, kalau kalian tidak terima, masalahnya adalah kalau juga kalian tidak mau tunduk kepada atasanmu, kamu juga bisa korban. Kepentingan Saur Siagi tidak ada di Sambo. Saya pernah klien saya, Pak Ensa, ditempatkan tersangka. Nih, saya katakan nih, sekarang di Jenderal di Mabes Polri. Dasarnya sudah perdata. Saya teriak, saya ini ada jenderal di sana, dan jenderal itu sekarang Kapolda. Saya nggak sebut namanya, karena dia akhirnya mengaku salah dan kasus nggak disangkakan. Maksud saya begini, seorang sekjen partai, ini juga bisa menjadera polisi kan? Saya minta Jo kepada saya akan menawarkan diri saya untuk mengejar polisi buruk ini kalau itu betul. Tapi sebaliknya Pak Ensa, kalau tidak benar, sama dengan kawan-kawan nih, bawa dokumen katanya ke Rusia. Coba bayangkan, seorang partai nasionalis yang semua sebagian teman saya, kemudian membawa negara Rusia, ada apa? Nah, kalau itu berkaitan kepada kasus ini kata penyidik KPK, Prof. Koni ini saya kagum analisisnya. Bisa kena dia obstruction of justice. Disebut lagi Andi Jayanto. Padahal Andi ketua timnya dulu Jokowi, yang mereka itu menikmati. Saya adalah yang paling sedih, Pak Philip, soal kasus daripada KPK. Saya mau relawan Jokowi waktu itu adalah untuk memperkuat daripada KPK. Tapi saya harus bertarung, saya bilang. Teman saya, 57 atas nama TWK, kemudian korban. Untuk penguatan KPK. KPK itu hancur di bawah Firly Bahuri. Di mana teman-teman PDIP yang saat itu berjuang atau penguasanya atau yang memerintah. Nah, oleh karena itu, setelah tidak lagi Firly Bahuri, itu yang kita minta sekarang dia obstruction of justice, saya setuju. Ini juga harus diseret. Bukan saja kasusnya yang diduga menyangkut ini, yang juga pemerasan yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Nah, siapa memerintah pada saat itu? Kawan-kawan ini, kenapa kawan-kawan ini tidak mengingatkan gitu loh? Itu maksud saya, di publik sekarang ini, mereka udah berantem satu dengan yang lain. Iya, biar bagaimanapun kan, mereka ini memfasilitasi dulu Jokowi, yang sudah ada calon dulu wali kota Solo, mereka terabas. Tiba-tiba ada orang yang tidak punya pengalaman, begitu juga di Medan. Yang salah siapa? Bukan Hensat, bukan Saur. Tapi teman-teman PDIP memperlakukan khusus yang barangkali tidak alamiah ini. Kemudian siapa yang jadi disalahkan pada saat ini? Ini maksud saya, udahlah. Ini kan sudah proses hukum nih. Ya. Hasto sudah mengatakan, mengutip Soekarno. Yang seperti dibilang,
Wah, kita hormat, tapi kalau kemudian lagi tarik lagi PDP, teman-teman PDP lagi, masa sekelas Hasto kemudian mau menyeret partai sekelas ini gitu loh. Nah, oleh karena itu menurut saya, kalau memang ada itu juga kan polisi tidak benar. Sama dengan kemarin tuh, Pak Ensa. Ada seorang korban PIK 3 yang mengaku korban aguan. Saya datangi Doviri, ini pasti Pak Wakapolri datang nih. Pak Doviri, benar nggak ini? Namanya ada pengusaha, polisi itu adalah antek-anteknya pengusaha ini. Dia bilang Bang Saur nih, ini Pak Doviri dengar nih, polisi ini kuat Pak. Setidaknya Doviri tidak bisa diintervensi kalau emang tidak ada dasar hukum. Saya juga spare dong. Ya. Tetapi jangan juga kemudian kita terselubung, semua tertarik lagi. Akibatnya apa? Teman-teman, saya kalau nggak benar saya makan ketemu sama Pak Doviri. Ini anak nakal nih, datang. Siap Bang, sama dengan KPK kemarin. Kalau kalian ada tersangka gubernur, kalsel. Nggak bener. Sekarang kenapa kalian stop? Bila perlu kalian mengundurkan diri didengar itu ini. Baik. Jadi kita fair gitu. Tahu oknumnya siapa akan segera dilaporkan ya. Bang Irsad mungkin langsung ditanggapi bahwa ada oknum yang memberikan ancaman langsung kepada Hasto dan itu dibenarkan oleh Bang Jo. Nah kalau memang begitu kan dibuka aja. Kan kalau kasus ancam-mengancam disuruh mundur kan terjadi juga di salah satu partai terbesar, malah ketua umumnya kan ceritanya begitu. Jelas itu. Jadi kalau memang kebiasaan di negeri ini begitu kan harus dihentikan. Kalau kata Bang Saur tadi diselesaikan secara hukum, saya setuju. Tadi saya sudah katakan bahwa kebiasaan PDI Perjuangan itu berjuangnya adalah berjuang lewat langkah hukum, bukan langkah politik. Nah ini kan yang sedang dicoba diambil nih seperti langkah politik. Kita semua tahu lah, pada saat Pak Jokowi jadi presiden, PDI Perjuangan menikmati. Pada saat PDI Perjuangan berkuasa, Pak Jokowi dan keluarga juga menikmati. Nah, jangan kemudian hari ini kan antara mantan penguasa dan penguasa nih, gitu ya. Kemudian jadi seperti sandera-sanderaan, tunggu-tungguan kapan ngeluarin kartu trufnya. Nggak selesai. Jadi kalau kita ngobrol-ngobrol nih, ini mungkin Bang Sohar bisa tanggapi. Terjadi perbincangan di warung kopi, kita kan tebak-tebakan, ini kasusnya Hasto mau gimana nih? Akhirnya kita nebaknya semua, ini gantung semua, nggak selesai. Emang begini aja udah namanya pertandingan buka-bukaan kartu kan. Nah kalau begini terus yang dirugikan siapa? Kalau ditarik PDI Perjuangan, ya PDI Perjuangan yang rugi. Jadi menurut saya itu sudah tepat masuk ke jalur perjuangan hukum, masuk ke pra-peradilan, ya kita lihat aja ujungnya gimana. Kalau memang di test case ternyata KPK juga tidak bisa menemukan Harun Masiku, kalau memang Harun Masiku ini menjadi kunci dari bayang-bayang apakah ini kasus politik atau kasus hukum, ya sebaiknya memang KPK langsung ambil langkah tegas. Ini arahnya diselesaikan, digantung, atau memang udah dianggap nggak ada gitu. Saya nggak tahu deh itu langkah tegas apa enggak gitu ya. Tapi yang jelas adalah banyak hal yang sebetulnya hari ini Indonesia perlu perhatian khusus juga gitu. Jadi bukan tentang case ini, tapi selamat ulang tahun buat PDI Perjuangan hari ini ulang tahun. Wah, selamat ulang tahun. Merdeka gitu loh. Hari ini merayakan ya. Ya, ulang tahun. Dan menarik bagaimana tanggung, kata tanggung kalau kata Bang Esa, berani nggak dibuka sampai habis. Tentunya kita akan lihat bagaimana tanggal 13 Januari nanti Pak Hasto akan memenuhi panggilan dari KPK untuk kedua, dan apakah semua akan dibuka sesuai dengan prediksi Bang Hensa. Terima kasih Bang Henry Satrio atas waktunya, dan juga Bang Johannes Oberlin Tobing atas waktunya pada pagi hari ini. Tobing, udah benar ya? Soalnya dia nggak bisa, kalau udah Tobing itu tersinggung itu problemnya. Dan juga Bang Saur juga. Terima kasih waktunya. Sehat selalu ya. Sehat selalu ya. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi akan kembali untuk membahas, ini ada kasus lain, pagar laut sepanjang 30 km terpasang di dalam radius 16 desa yang terletak di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang. Usai jeda. Masih di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Pagar laut misterius yang terbuat dari bambu berdiri di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang, Banten sepanjang 30 km. Kementerian Kelautan dan Perikanan kemudian bergerak cepat dengan menyegel pagar tersebut. Pagar yang dibangun secara ilegal ini akan dibongkar ke depannya. Pagar ini terpasang di dalam radius 16 desa yang terletak di pesisir pantai utara Kabupaten Tangerang. Kemunculan pagar laut ini membuat resah dan kekhawatiran warga pesisir terkait mata pencariannya yang kini hilang dan berkurang. Para warga desa yang berprofesi sebagai nelayan mengatakan pemagaran ini
sudah terjadi sejak 3 bulan lalu. Awalnya pembangunan dari Desa Tanjung Burung, Kecamatan Paku Haji, dan hingga kini sudah sampai ke Desa Keronjo, Kecamatan Keronjo. Menurut warga, sebelum ada pagar tersebut, penghasilan nelayan kecil mencapai 10 hingga 20 kg untuk sekali melaut. Kini mereka pendapatannya menurun hanya mendapatkan 2 kg saja. Namanya penggunaan ruang laut, yaitu harus punya izin KKPRL. Ya. Kalau tidak ada izin KKPRL, ya tidak boleh dilakukan, itu namanya pelanggaran. Kita sudah turunkan Direktur Jenderal SDKP untuk melihat situasi di lapangan, apakah ada izin KKPRL-nya atau tidak. Kalau tidak ada izinnya, ya itu kita akan memberikan peringatan kepada yang melakukan. Ada sanksi selanjutnya tidak, Pak? Pasti dicabut. Ya. Artinya yang bangunan-bangunan yang ada di situ ya harus dihentikan. Tetapi kalau izin KKPRL-nya ada, apa? Mereka harus jalan. Ini termasuk fenomena yang cukup mengejutkan ya, Betul 30 sekali. km dan itu adalah pagar laut. Nah, kita akan membahas hal ini bersama rekan kita Adi Mulya yang berada di lokasi. Betul. Bersama dengan seorang narasumber di sana. Langsung saja kita ke Adi Mulya. Selamat pagi Adi Mulya, silahkan. Baik, selamat pagi Andi Kumala dan juga pemirsa. Kita ketahui bersama jika masyarakat di kawasan perairan Kabupaten Tangerang ini dihebohkan, Andi Kumala, dengan adanya pagar laut misterius yang membentang sepanjang puluhan kilometer. Tidak tanggung-tanggung 30 kilometer pagar laut membentang dan ini tidak diketahui milik siapa. Masyarakat di sini juga mengeluhkan jika pagar laut ini memang mengganggu aktivitas dari warga, khususnya para nelayan yang mencari ikan kemudian terhambat dan memerlukan biaya-biaya yang harus dikeluarkan lebih banyak lagi karena adanya pagar laut ini. Nah, saat ini saya sudah berada di kawasan perairan Kabupaten Tangerang, tepatnya di Keronjo, dan di belakang kami ini perairannya, namun memang belum terlihat dari sini karena harus menggunakan perahu, dan kami akan coba tanya-tanya kepada warga sekitar sini mengenai apa sebetulnya yang terjadi dengan pagar laut yang membentang sepanjang 30 km yang secara misterius muncul tiba-tiba dan dikabarkan sudah ada sejak tahun 2024 silam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak. Bapak dengan Bapak siapa? Saya Iwan Darmawan. Ya. Pak Iwan, apa yang Bapak dengar mengenai pagar laut yang membentang sebanyak 30 km ini? Ya, saya mengikuti ini dan monitor terus. Sebenarnya dari mulai bulan Mei, Juni itu kita sudah menyuarakan hal ini. Ada beberapa segmen-segmen pemagaran ya. Lalu kemudian kita coba melaporkan kepada dinas terkait, tapi nampaknya para pejabat tidak mengetahui hal ini gitu ya. Jadi menurut kami ini satu masalah yang sangat-sangat fundamental bagi masyarakat, terutama para nelayan, karena otomatis mereka tidak bisa langsung ke laut mencari ikan karena harus memutar mencari celah. Gitu. Dan ini kan berarti tambahan untuk kos bahan bakar dan seterusnya. Jadi ini sangat meresahkan bagi nelayan di sini. Ya. Untuk celah-celah yang Bapak sampaikan ini adanya di seperberapa meter itu Pak kira-kira Pak untuk di pagar-pagar ini? Ya, waktu awal memang pemagarnya sendiri mungkin kisaran antara 2 sampai 3 meter ya di daerah dekat dengan Pulau Cangkir sana ya. Kalau sekarang ini sudah membentangnya sudah sangat jauh. Dan ini kita cari-carinya di sela-sela gitu. Cukup rumit lah untuk bisa tembus ke arah pantai, ke arah laut. Keluhannya dari nelayan tadi apa saja tuh Pak kira-kira Pak? Ya itu tadi, pertama mereka ada ketakutan ya. Maksudnya ini akan dijadikan seperti apa sih gitu. Masyarakat tidak tahu. Kalau ada sosialisasi mungkin akan dijadikan apa, nanti ke depannya seperti apa, nasib mereka ke depannya bagaimana, mungkin mereka tidak akan resah gitu. Karena ini mereka tidak tahu kok tiba-tiba ada pagar misterius seperti ini, mereka jadi resah. Kemudian yang kedua adalah karena aktivitas dan mobilitasnya jadi terbatas untuk bisa langsung ke laut, otomatis ada tambahan biaya untuk bahan bakar misalnya. Nah, belum lagi mereka nanti ada kendala-kendala ketika banyak sisa-sisa potongan bambu dan seterusnya yang menghalangi mesin perahu. Itu kan juga membahayakan para nelayan. Ini kan sudah ada sejak tahun 2024 ya Pak yang Bapak sampaikan tadi. Sudah adakah sebelumnya seperti upaya dari para nelayan atau para warga sini untuk dicabut atau dibenahi pagar-pagar itu atau tidak berani atau seperti apa Pak?
Pada dasarnya masyarakat sebenarnya ketakutan itu. Tapi kemudian kita mencoba dengan cara-cara yang memang konstitusional. Jadi sudah ada pemberitahuan kepada dinas terkait, kemudian sudah ada yang aksi yang sedikit demonstratif gitu ya. Tapi nampaknya masih belum ada upaya yang konkret untuk menghentikan pemagaran laut ini sampai dengan hari ini. Padahal sudah berlangsung sudah hampir 6 bulan ini. Untuk warga sini harapannya ke Bapak seperti apa Bapak mendengar ya Pak? Untuk pagar-pagar laut misterius ini ke depannya apakah menunggu dari dinas terkait untuk mencabutnya atau seperti apa? Ya harapan warga sederhana sebenarnya, kembalikan seperti semula saja. Seperti awalnya tidak ada pemagaran-pemagaran sehingga aktivitas mereka tetap lancar gitu ya. Kemudian yang kedua juga masyarakat pengen diberitahu ini ada apa sebetulnya, kegiatan pembangunan apa sih sebenarnya gitu. Ini nggak pernah disosialisasikan langsung kepada masyarakat yang paling bawah. Itu yang menyebabkan kekhawatiran. Baik Pak Iwan, terima kasih atas waktunya selaku warga sini, dan pemirsa kita akan coba tanya kembali ke narasumber yang lain selaku nelayan di sini. Selaku nelayan yang akan kami tanya-tanya apa sebetulnya keluhan-keluhannya. Ya, Bapak selamat pagi, dengan Bapak siapa? Bapak Saifuddin. Ya, baik Bapak Saifuddin. Bapak menemukan awalnya pagar misterius ini, kronologinya seperti apa Pak? Apakah sedang bekerja atau seperti apa? Kronologisnya desah-desuh karena memang kita lokasinya tidak jauh dari tempat ini. Desah-desuh itu ada, tapi seperti yang dikatakan Bapak tadi bahwa masyarakat ketakutan Pak. Jadi bisa mengeluh tapi tidak bisa bertindak apa-apa. Sehingga lapor ke pihak manapun ya percuma, kita orang kecil. Jadi oleh karenanya kita sangat berharap kepada pemerintahan pusat ya agar segera menindaklanjuti pagar-pagar ini. Walaupun secara personal ketika melihat pemberitaan kemarin bahwa katanya dalam 20 hari tidak dicabut maka akan dicabut oleh pihak TNI, saya sih sedikit keberatan Pak, karena tidak sulit melacak siapa yang menancapkan bambu-bambu tersebut. Mestinya pihak yang menancapkan suruh nyabutin lagi, itu harapan kami sih. Tadi dikatakan oleh Pak Iwan sebelumnya jika adanya pagar ini menghambat dan membuat kos atau biaya dari para nelayan ini membengkak nih Pak ya. Bisa dijelaskan seperti apa Pak hal tersebut bisa terjadi? Otomatis, jadi karena memang harus ada putaran arah kan ya. Jadi nelayan setempat sedikit bertambah BBM-nya untuk menuju ke lokasi perikanan. Jadi sangat memberatkan rakyat kecil banget ini. Baik, terima kasih atas waktunya, dan kita akan coba-coba lagi tanya pemirsa kepada Wahana Lingkungan Hidup di sini. Pak Mukri Friyata, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Pak, Bapak melihat ini seperti apa Pak dari segi lingkungan dan ekosistem yang ada di sini? Ya, yang pertama yang harus kita ketahui bersama, pertama, laut itu kan nggak punya kaki, dia buat apa di pagar-pagar? Yang pantas di pagar itu kalau ternak kebo, embe, ayam gitu ya, itu baru benar. Ya, jadi ini proses yang tidak benar. Yang kedua, sebetulnya yang penting untuk dijajaki itu adalah motifnya apa. Kalau melihat apa yang terjadi di Pulau Cangkir, di Pulau Tunda, ini merupakan satu motif satu orang yang sama. Yang ketiga, kalau merujuk membaca Perda Tata Ruang Nomor 9 Tahun 2020, maka hakul yakin ini akan dijadikan proses reklamasi pantai. Apalagi kalau melihat kebijakan tentang RT RW JP bahwa alokasi untuk reklamasi itu jauh lebih besar dibandingkan dengan wilayah tangkap. Jadi dia tidak imbang gitu ya. Nah karena itu apa yang menjadi keluhan nelayan dalam hal ini saya kira menjadi sangat dibenarkan. Contoh begini, kalau kami menyebutkan misalnya itu tanpa izin, ini akan menjadi pembenaran, oh kalau gitu kami akan pasang izin. Inilah cara-cara lama yang sebetulnya untuk mengkamuflase orang yang nggak paham. Jadi gimana yang harus dilakukan? Buat kita ini adalah salah satu bentuk cara perongrongan kedaulatan negara. Kenapa? Penjajah-penjajah itu biasanya masuk dimulai dari pantai, membangun benteng. Ini adalah ciri dengan memasang pagar sepanjang 30 km, termasuk pulau-pulau kecilnya. Ini satu daerah yang akan dikapling untuk direklamasi, dijadikan tempat-tempat baru karena berdasarkan kembali kepada tata ruang. Wilayah kota baru itu salah satu komponen kelakuan material pertamanya adalah melakukan reklamasi di wilayah pantai utara Kabupaten Tangerang, dan ini salah satu yang seperti ada di Keronjo ini.
Baik Pak, tahan dulu, kita akan masih terus membicarakan hal ini, tapi kita harus terdapat jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kami akan kembali membicarakan mengenai pagar laut yang nampaknya masih sangat menarik untuk dibahas. Sekian Andi, kita akan kembali lagi. Silakan kami kembalikan sementara ke studio. Baik pemirsa, pembahasan mengenai pagar laut misterius sepanjang tidak tanggung-tanggung 30 km dan ini tidak diketahui sebetulnya milik siapa. Nah, kita masih akan lanjutkan perbincangan dengan Wahana Lingkungan Hidup di sini Pak Mukri Friyatna. Pak, bisa dilanjutkan Pak obrolan kita yang sangat menarik tadi, bagaimana kemudian analisa lingkungannya dengan adanya pagar laut misterius sepanjang 30 km ini. Ya, yang pertama sebetulnya saya ulang lagi ya. Jadi yang patut untuk diketahui, setiap rencana pembangunan itu mengacu kepada pasal 55 Perda nomor 9 tahun 2020 tentang tata ruang, itu masyarakat wajib mengetahui apa yang akan dibangun. Nah, ini kan ujurug-ujurug, ada sendiri pagar. Karena itu inisiatif masyarakat yang sudah melaporkan itu juga tidak ada tindakan, maka kita mendesak pemerintah dalam hal ini segera untuk merobohkan gitu. Jangan nunggu ini punya siapa. Itu bisa dicari kemudian. Kalau misalnya nggak ketemu juga nggak masuk akal. Sekarang ini banyak orang yang dibunuh, palanya dibuang di Lampung, kakinya dibuang di Jawa Timur, ketemu kok. Siapa pembunuhnya, masa ini nggak ketahuan. Nah, kemudian terhadap dampak lingkungan, memang dia belum terlihat begitu masif gitu ya. Tetapi yang menjadi penting itu adalah ketika dipasang pagar itu, dia akan menghalangi arus laut dan muara ini. Bisa jadi nanti di dalam pagar-pagar itu terjadi penumpukan sampah yang menghambat laju arus air ya, baik dari laut ke muara atau sebaliknya. Nah, yang kedua, material yang digunakan untuk memasang pasir itu kan juga diantaranya bisa jadi akan menimbun terumbu karang yang ada. Maka ini kalau dia lambat-lambat bisa mati terumbu karang karena dia juga makhluk hidup seperti kita juga. Nah, satu lagi yang penting menjadi kebutuhan kita dalam konteks tata ruangnya ini ya, nggak boleh kemudian DPRD itu atau pemerintah dengan gegabah menyusun tata ruang, karena pada hakikatnya tata ruang itu adalah memilih dan memisahkan mana tempat yang boleh dimanfaatkan dan mana tempat yang harus dilindungi. Ini contoh kawasan lindung sebetulnya. Jadi di Tangerang itu ada 1.500 hektar kawasan lindung, diantaranya mangrove-mangrove ini. Kalau kemudian ini diubah fungsinya, karena otomatis dia akan kemari, nggak mungkin ke tengah sana. Dari pagar itu menjoroknya akan kemari, ini akan jadi korban, ya. Maka ini akan menjadi persoalan baru buat Kabupaten Tangerang. Di tengah sekarang persoalan bencana lingkungan, banjir yang sering melanda, kemudian ini juga akan dialih fungsi lewat proyek-proyek reklamasi, walaupun belum ketahuan ya. Karena itu kita mendesak pemerintah dalam hal ini segera merubuhkan pagar-pagar ini. Jangan nunggu 20 hari. Kenapa? Orang rumah kita aja kalau misalnya ada penghalang mobil siapa entah parkir kita marah. Masa punya bangsa sendiri? Jangan ngomong dulu hukum internasional tentang angklos dan segala macamnya. Undang-Undang 45 jelas buat apa gitu loh. Jadi kalau selama ini doktrinnya tidak boleh sejengkal pun tanah ini dirampas dikuasai oleh orang lain, ini jelas-jelas. Ini bentuk penjajahan gaya baru. VOC baru, nggak mungkin orang nggak bermodal besar mampu ya memasang pagar di laut sepanjang lebih dari 30 km. Kalau orang nggak punya uang. Ya. Pak Mukri, kita ketahui mungkin nelayan sudah sebetulnya ingin melakukan hal tertentu, namun terhambat dari pengetahuan mungkin sebagai masyarakat biasa. Nah, dari Walhi sendiri sebetulnya sudah ada pendampingan kah ke nelayan-nelayan yang ada di sini, ke warga sini? Jika sudah ada, sejauh mana nih Pak penyuluhan dan pendampingan kepada warga sekitar? Baik ya, kami harus akui ya, untuk yang saat ini kita belum ya, karena ini juga kita tahu kabarnya baru, kecuali yang tempo hari di wilayah Lontar, karena itu juga berkaitan dengan material uruk reklamasi pantai, jadi lebih kepada pasirnya. Yang ini kalau tanpa pemberitaan dari media kami juga tidak tahu. Jadi memang belum, walaupun ada gitu ya, baru 1-2 orang, itu pun kita belum tahu persis kronologinya seperti apa, gambar tidak ada, cukup baru cerita-cerita aja. Baik, terima kasih Pak Mukri atas waktunya. Menarik sekali apa yang disampaikan dan kedepannya semoga terdapat upaya terbaik bagi masyarakat di sini. Pemirsa, tadi Pak Mukri menyampaikan jika ini mungkin tidak
mungkin ya ujuk-ujuk pasti akan ada prosesnya dan siapa sebetulnya misteri di balik ini semua. Nah, untuk mengetahui itu semua kita coba ulik lagi dengan masyarakat yang ada di sini. Kita tanya-tanya bagaimana sebetulnya proses pembangunannya karena tidak mungkin ujuk-ujuk ada pagar laut sepanjang 30 km ini membentang di sepanjang perairan Kabupaten Tangerang. Baik, selamat pagi Pak. Pagi. Dengan Pak siapa? Saya Haji Heru. Oh, dengan Pak Heru. Pak Heru, tahu ini dari kapan Pak sebetulnya Pak? Lama sih, 5 bulan yang lalu. Oh, 5 kurang bulan. lebih ya. Nah, ini kan nggak mungkin nih Pak, tiba-tiba ada turun dari langit itu pagar membentang sepanjang 30 km, pasti ada proses pembangunannya, pemasangannya. Tahu nggak Bapak kira-kira Pak, kapan dipasangnya, kemudian siapa yang membangunnya? Bisa diceritakan kronologi versi Bapak seperti apa? Oh ya, waktu itu 5 bulan yang lalu memang ada barang angkutan material ya, bambu, datangnya malam, kurang lebih 5 mobil ngempoy. Terus paginya saya tanyakan, ini ya mohon maaf ini ada kegiatan apa gitu. Masalahnya kan nggak ada sosialisasi, nggak ada koordinasi lah. Apalagi mengajak untuk pemberdayaan, itu sama sekali nggak ada. Karena saya di sini udah 25 tahun ya, tahu persis lah tentang wilayah lingkungan Pulau Cangkir. Nah, terus paginya saya tanyakan, Pak ini buat apa? Buat pagar katanya. Oh pagar. Yang mana yang dipagar? Ya itu yang laut. Oh gitu. Ini proyek dari mana? Yang ngomongnya si Agung Sidayu gitu. Ya waktu itu kalau nggak salah ada 10 orang lah tenaga kerjanya kurang lebih, dan kapalnya itu ada perahunya ada 3. Yang saya tahu itu karyawannya dari itu mau ke Tapang. Ya kebetulan memang kalau warga sekitar Pulau Cangkir itu ya pernah diajak juga ya sama RT waktu itu malamnya itu, tapi nggak ada yang mau gitu. Nah itu, nah, harapan saya ya memang pagar itu mengganggu sekali saat ini gitu kan. Kalau kemarin-kemarin belum, karena pagarnya kan masih belum tebal ya. Nah, jadi sekarang udah merasa keganggu ya, tadi itu yang sempat teman-teman katakan ya awalnya 10 liter jadi 20 liter solarnya gitu kan. Jadi otomatis mengganggu, dan juga akses jalannya itu ya biasanya bebas gitu, sekarang harus milih-milih gitu kan. Ya kita pun ya sama nelayan tradisional, pasang bubu juga punya bagan. Ya saat ini ya bubu saya juga nggak bisa kepasang karena masang bubu itu ngikutin arus Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Heru atas waktu dan kesempatannya. Pemirsa, itu tadi pandangan dari Pak Heru selaku nelayan yang sudah 20 tahun berada di perairan Kabupaten Tangerang ini. Tadi juga kita sempat berbincang dengan Pak Iwan Darmawan selaku warga yang ada di sini. Dan tak lupa tadi kita telah berbincang dengan Wahana Lingkungan Hidup Pak Mukri Friyatna. Kita sudah ulik-ulik bagaimana kemudian dari analisa lingkungannya seperti apa, dampak ke ekosistemnya seperti apa, dan kedepannya akan seperti apa harapan dari masyarakat dan juga nelayan yang ada di sini. Untuk sementara demikian, Philip dan Mala kami kembalikan ke Anda di studio Apa Kabar Indonesia Pagi. Silahkan. Baik, terima kasih Adi Mulya atas laporannya langsung dari Tangerang yang tentunya tadi menarik ya. Bagaimana seorang pembunuh aja yang membuang kepalanya di Sabang, kakinya di Merauke masih bisa ketemu Andi Kumala. Apalagi ini pagar sepanjang 30 km tentunya hal yang mudah, hanya tinggal menunggu keberanian. Siapa yang kemudian memasang pagar ini? Baik, kita masih akan kembali pemirsa dengan sejumlah informasi menarik lainnya di Apa Kabar Indonesia Pagi. Jangan kemana-mana. Tangisan histeris ditampilkan tersangka IWAS alias Agus di hadapan petugas Kejaksaan Negeri Mataram. Agus bahkan meraung-raung dalam pelukan ibunya. Agus mencoba menolak keputusan tim jaksa untuk masuk rumah tahanan. Pemuda difabel tersebut beralasan akan kesulitan melakukan aktivitas dasar seperti mandi, buang air, dan ganti pakaian. Tersangka IWAS alias Agus akhirnya tetap masuk rumah tahanan di Lapas Kelas 2A Lombok Barat dengan status tahanan titipan Kejari Mataram. Menurut tim jaksa, penahanan tersangka Agus sudah memenuhi unsur objektif dan subjektif, hingga cukup alasan untuk mengubah status tahanan rumah menjadi tahanan rutan. Selain itu, rumah tahanan juga sudah dilengkapi fasilitas yang memadai bagi kelompok rentan. Secara objektif dilihat memang
ancaman di atas 5 tahun penjara sehingga bisa dilakukan penahanan total. Untuk syarat subjektif, jadi yang dipertimbangkan mengingat korban yang dilakukan terdakwa luas itu lebih dari 1, dikhawatirkan nanti terdakwa luas bisa mengulangi perbuatannya. Di lain pihak, kuasa hukum tersangka IBAS menyebut penahanan Agus telah mengabaikan sejumlah aspek, antara lain proses asesmen yang tidak pernah dilakukan pada kliennya. Nah, itu yang kami sayangkan. Gitu. Ya, nanti kita lihat saja seperti apa ke depannya. Sebenarnya kami lebih mengapresiasi tindakan dari penyidik kepolisian, ya, Polda NTB yang memberikan status tahanan rumah. Ya, kalau tahanan rutan, asesmen terhadap Agus belum dilakukan. IBAS alias Agus akan menjalani penahanan dalam 20 hari mendatang sebelum menjalani proses peradilan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Herman Zuhdi, TV One mengabarkan. Ada informasi dari Kota Makassar, pemirsa, kurang dari 24 jam aparat meringkus 3 dari 7 orang pelaku pengancaman dan pencurian di warung kopi di Jalan Ade Irma, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Penangkapan itu dilakukan aparat dari tim Jatanras Polrestabes Makassar bersama Opsnal Polsek Talo di sejumlah tempat yang berbeda. Ketiga pelaku memiliki berbagai peran dalam melakukan aksinya. Sementara 4 orang lainnya kini masih dalam pengejaran oleh pihak aparat. Sementara itu, seorang polisi di Kota Cilegon, Banten dibawa ke rumah sakit setelah diseret sejauh lebih dari 100 meter menggunakan mobil saat berupaya menghentikan komplotan pencuri tiang lampu penerangan jalan umum. Ya, ini adalah rekaman CCTV yang memperlihatkan seorang petugas berpangkat Inspektur Polisi 1 bernama Yovan Pratama Bahdar diseret mobil bak terbuka yang ditumpangi komplotan pelaku pencurian tiang lampu penerangan jalan umum di Kota Cilegon, Banten. Petugas yang merupakan Kanit Reskrim Polsek Ciwandan itu kemudian terlempar ketika berupaya menggagalkan aksi pencurian itu hingga mengalami sejumlah luka pada bagian tubuhnya. Tim Resmob Satreskrim Polres Cilegon yang dibantu tim Resmob Polda Banten kemudian meringkus 3 orang pelaku di rumahnya masing-masing di Kampung Penawan dan Kampung Kebanjiran, Kecamatan Ciwandan. Ini mirip dengan kasus di Sub tadi ya? Spider-Man. Iya, Spider-Man. Kalau ini dia harus diseret. Ya, pemirsa, oknum kepala Disperindak dan UMKM Kabupaten Halmahera Barat bersama stafnya ditetapkan tersangka pasca viralnya video pemukulan terhadap warga bernama HJ. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, ini adalah perbuatan yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang pejabat publik. Oknum kepala Disperindak dan UKM Kabupaten Halmahera Barat bersama stafnya ditetapkan tersangka pasca viralnya video pemukulan terhadap warga bernama HJ. Penetapan kedua terduga pelaku usai pemukulan terhadap warga berinisial HJ. Dalam video tersebut, oknum kepala dinas tidak terima merasa didemo. Dari keterangan saksi, warga kemudian menyampaikan keluhan kelangkaan harga dan kuota BBM minyak tanah. Korban membawa 5 spanduk untuk menempelkannya di jendela kantor. Saat itu juga Kadis dan stafnya yang tak terima lantas memukul korban. Saat ini kedua pelaku telah ditahan di sel Mapolres Halmahera Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dan pemirsa, untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini, informasi terupdate dari kasus ini, kita sudah terhubung dengan Mas Hardi selaku korban pemukulan. Selamat pagi, Mas Hardi. Pagi. Mas Hardi, mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu bagaimana kronologis awal pemukulan yang dilakukan oleh oknum kepala dinas ini kepada Mas Hardi? Ya. Baik, Mas Hardi, dengar suara saya, Mas Hardi?
Bisa diceritakan terlebih dahulu bagaimana dengar. awal bisa terjadinya pemukulan ini, Mas Ardi? Iya, jadi waktu itu saya tiba di kantor Dinas Pindakop untuk menanyakan tentang kelangkaan BBM yang terjadi di daerah saya di Halmahera Barat, tentang kelangkaan BBM. Jadi sampainya saya di sana, saya membawa satu pengeras suara, megafon dan 5 spanduk untuk mempertanyakan kelangkaan BBM yang terjadi di daerah saya dan terduga dan ada pungli yang untuk mendapatkan BBM ini harus penyetornya duluan begitu. Ada oleh salah satu oknum kabid di Dinas Pindakop Halmahera Barat. Makanya jadi terjadi aksi pemukulan itu, saya dihadang untuk memasang spanduk saya oleh Kepala Dinas Pindakop dan stafnya. Jadi pas pemasangan spanduk, keluhan saya bagaimana yang terjadi di daerah saya sebagai masyarakat dan masyarakat Halmahera Barat atas kelangkaan BBM yang terjadi di Halmahera Barat, saya sempat dihadang untuk tidak memasang spanduk saya. Makanya kita saling dorong-mendorong di situ dan terjadilah adu jotos dari 2 staf dan kadisnya menyerang saya. Gitu. Baik, pada saat itu Bang Hardi memang datang ke kantor dinas itu sendiri dengan membawa spanduk dan pengeras suara itu. Tidak ada rekan yang lain begitu, Bang? Iya, tidak ada. Saya sendiri. Saya sendiri datang. Baik, lalu apakah sebelumnya memang ada aksi unjuk rasa terkait dengan keluhan terkait dengan BBM bersubsidi di Halmahera ini? Atau pemicunya memang hanya pada saat itu saat Bang Hardi mau memasang spanduk? Ya, jadi sebelumnya sudah. Ini pemukulan saya sudah 2 kali. Tapi yang pertama itu, pemukulan itu saya dipukul oleh ajudan Bupati Halmahera Barat, tapi kami sudah menyelesaikan secara kekeluargaan. Jadi sudah selesai. Jadi aksi kedua saya ini karena makin meresahkan dengan kelangkaan BBM yang terjadi di Halmahera Barat, maka saya datang untuk mempertanyakan kepada Dinas Disperindak Halmahera Barat, kenapa sampai terjadi kelangkaan BBM bersubsidi di Halmahera Barat. Dengan data yang saya punya, sedangkan data yang saya punya untuk setiap bulan di Halmahera Barat ini, minyak stok masuk dari agen minyak itu sekitar 525 ton. Kenapa bisa sampai terjadi kelangkaan di Halmahera Barat? Gitu, Bu. Baik, terima kasih Mas Hardi atas penjelasannya dan tentunya juga kita semua berharap kasus ini bisa cepat terselesaikan. Dan kita juga turut prihatin. Semoga kondisi Bang Hardi segera pulih. Terima kasih, Bu. Segera pulih dan tentunya kelangkaan minyak tanah juga di sana dan BBM bisa cepat terselesaikan. Selamat pagi dan terima kasih atas waktunya Mas Hardi. Dan pemirsa, apa kabar Indonesia Pagi telah sampai di penghujung acara. Namun kita pengen tahu nih di program selanjutnya di apa kabar kabar utama pagi. Ini ada informasi apa? Kita langsung saja sapa ada Reana Meziah yang saat ini sudah standby untuk memberitahu ada informasi apa. Silakan Reana. Selamat pagi Philip dan juga Mala, nanti di kabar utama pagi kita sudah menyiapkan berbagai informasi menarik yang tentunya ini juga perlu Anda ketahui. Di antaranya adalah yang pertama ada camat yang menyembunyikan stafnya di bawah meja. Nanti itu kita akan konfirmasi apakah itu merupakan mitos ataupun fakta. Kemudian juga yang selanjutnya mungkin Anda pemirsa sudah mengetahui kalau terjadi kebakaran di Los Angeles, Amerika Serikat. Nanti kita akan memantau kondisi terkini dan juga berapa banyak warga negara Indonesia yang terdampak. Jadi jangan lupa saksikan kabar utama pagi selengkapnya bersama saya Reana Meziah sesaat lagi untuk Anda. Kembali ke studio, Philip dan juga Mala. Iya, jangan lupa saksikan kabar utama pagi sesaat lagi selesai apa kabar Indonesia pagi. Aura kasih, beli sikat gigi. Terima kasih Anda telah menyaksikan apa kabar Indonesia pagi. Saya Philip Busionaso. Saya Andi Kumala, terima kasih perhatian Anda pemirsa. Sampai jumpa.